Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas dan objek dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Baik, sebelum kita mulai melakukan pembuatan software atau perangkat lunak dengan paradigma OOP, kita perlu mengenal beberapa bentuk yang nanti kita sering kita pakai dalam membuat software dengan paradigma OOP. Yang pertama yaitu kelas, objek, ya, kemudian ada metode, kemudian ada atribut. Perbedaan dari masing-masing ini kita harus tahu ya sebelum kita nanti mulai terjun, mulai membuat perangkat lunak ya dengan paradigma OOP. Yang pertama yaitu kelas ya. Kelas di sini kelas merupakan sebuah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek ya. Nah, kelas juga merupakan sebuah grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properti dan memiliki behavior atau perilaku. Nah, di sini ada contohnya yaitu kelas user, kelas kendaraan, kelas pohon, dan kelas buah. Jadi bisa dibayangkan kelas itu merupakan sebuah generalisasi di mana kita akan membuat objek apa ya. Contohnya kita akan membuat objek user atau kita membuat objek yang namanya user admin ya, user admin atau user mahasiswa. Berarti kita akan mengeneralisasi dari user admin dan user mahasiswa itu yaitu dari kelas user. Nah, kemudian kita juga mengenal contoh lainnya, kita mengenal kendaraan ya, kelas kendaraan, di mana dari kelas kendaraan tersebut itu akan diciptakan beberapa objek seperti kendaraan mobil, kendaraan motor, ya, kendaraan sepeda, itu merupakan beberapa bentuk objek yang dibuat dari kelas kendaraan. Kemudian juga ada kelas pohon ya, kelas pohon, ada kelas buah ya. Nah, perbedaan dari kelas dan objek sendiri yaitu, nah, objek ini merupakan hasil dari cetakan dari kelas. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ada kelas user, di mana kelas user tersebut bisa diciptakan beberapa objek ya, yang nanti kita bisa pakai, seperti contohnya adalah objek admin, objek mahasiswa, dan objek dosen. Kemudian di kelas kendaraan itu juga ada objek-objek yang dapat diciptakan dari kelas kendaraan. Contohnya ada kendaraan mobil, kendaraan motor ya. Nah, kemudian di kelas pohon ya juga bisa diciptakan beberapa objek seperti pohon cemara, pohon beringin, dan pohon jati. Kemudian di buah ada buah apel dan buah jeruk. Nah, masing-masing objek ini memiliki sifat-sifat yang sama ya. Contohnya di kelas motor ya, di kelas kendaraan itu ada objek motor dan objek mobil. Itu sama-sama adalah keluarga dari kendaraan. Yang mungkin yang membedakan adalah rodanya. Nah, roda itu nanti kita bisa bayangkan roda itu adalah atributnya. Tapi itu sama-sama dari kelas kendaraan, keluarga kendaraan. Generalisasinya adalah kendaraan. Nah, kemudian kita bisa bayangkan lagi perbedaan dari kelas dan objek bisa seperti gambar ini ya. Nah, ini ada sebuah gambar pohon secara abstrak ya. Kemudian dari pohon abstrak ini diciptakan beberapa pohon yang konkret ya, yang konkret. Ada 4 pohon yang konkret. Mungkin ini ada pohon pinus di sini, ini ada pohon cemara di sini ya. Kemudian di sini juga ada pohon jati di sini. Nah, itu merupakan beberapa objek yang diciptakan dari kelas pohon. Kemudian di kelas kendaraan pun juga ya, ada beberapa objek yang diciptakan dari kelas kendaraan. Contohnya ada objek mobil, ada objek motor, ada objek sepeda, dan ada objek truk di sini ya. Nah, kemudian dari masing-masing objek tersebut memiliki beberapa sifat ya, sifat atau properti atau atribut. Contohnya seperti dia memiliki roda, dia memiliki warna, dia memiliki model, dia memiliki nomor rangka, dan memiliki nomor mesin. Nah, pasti ketika sebuah objek itu diciptakan, pasti semua objek yang berasal dari kendaraan, kelas kendaraan, dia akan memiliki properti, atribut, atau sifat ya, seperti ini juga. Jadi nanti di motor, contohnya dia memiliki roda. Di mobil pun juga memiliki roda. Dia juga memiliki cat, di motor juga memiliki cat. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengenal kelas dan objek, perbedaan dari kedua bentuk tersebut, kita mengenal yang namanya atribut. Atribut di sini, inilah yang membedakan dari antar objek-objek yang diciptakan oleh sebuah kelas. Nah, contohnya tadi ya di mobil kita memiliki atribut
warna, kemudian tipe, ya. Di sini juga ada pabrikan, ya. Yang membedakan dari masing-masing objek yang diciptakan dari kelas kendaraan itu adalah nilai dari atributnya. Contohnya tadi ya ada mobil, dia berwarna merah, motor dia berwarna hitam. Kemudian ada tipe, di sini ada mobil, tipenya adalah tipe penjelajah. Kemudian ada motor, di sini ada motor balap. Kemudian juga di sifat pabrikan mungkin ya ada motor dengan pabrikannya Honda dan mobil mungkin ada pabrikannya BMW. Nah, itulah dari sifat-sifat atau atribut yang kita kenal dalam konsep OOP. Kemudian ada perilaku. Perilaku di sini menggambarkan si sebuah objek tersebut itu bisa bekerja atau bisa melakukan apa saja. Nah, contohnya dalam kelas kendaraan tadi ya, sebuah kendaraan pasti dia bisa menghidupkan atau memulai mesin. Kemudian dia bisa menaikkan kecepatan juga. Kemudian dia bisa melakukan perpindahan gigi. Nah, perilaku atau behavior inilah yang akan nanti diturunkan ke objek-objek yang dibuat. Contohnya tadi motor itu juga bisa menghidupkan dan memulai mesin. Di mobil pun juga bisa menghidupkan dan memulai mesin. Jadi perilaku ini diturunkan dari kelas yang dibawa oleh objek tersebut. Nah, kemudian di OOP sendiri, behavior itu seringkali diterjemahkan dalam bentuk yang namanya fungsi atau metode ya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar coding Java, pemrograman Java, di mana nanti kita akan lebih real dalam menerapkan konsep OOP. Ya, di sini di metode itu ada dua jenis ya, sebuah metode yang mengembalikan nilai di sini mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai atau nanti dengan identifier namanya void. Nah, yang membedakan antara dua metode ini yang nanti kita akan jelaskan dalam praktikum ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita akan mulai. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman buat yaitu siapkan direktori ya, direktori di mana nanti kita akan melakukan atau membuat sebuah logika dengan menggunakan paradigma OOP. Di sini saya akan membuat folder di sini ya. Kita kasih nama folder. Nanti teman-teman bisa menentukan lokasi folder yang akan dibuat sama teman-teman. Di sini saya akan membuat sebuah folder bernama praktikum ya, praktikum di sini. Ya. Kemudian setelah kita punya satu folder di sini, saya akan membuka Visual Studio Code ya. Kita nanti pakai kita akan pakai IDE-nya yaitu IDE Visual Studio Code atau VS Code ya. Nah, di sini kita akan coba ya saya ulangi lagi. Bisa close. Saya akan buka OOP Visual Studio Code-nya. Ini saya menggunakan komputer MacBook Pro ya. Kemudian VS Code-nya, VS Code versi apa ini? VS Code versi 1,76 ya. OS-nya Darwin, ini Electron. Oke. Nah, di sini saya akan menentukan folder yang tadi saya buat ya, yaitu di sini ya. Nah, di sini di folder praktikum saya akan buka di sini. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah file ya, new java class. Ini saya kasih nama main ya, main.java. Nah, ini saya punya file namanya main.java. Nah, untuk membuat kelas di bahasa pemrograman Java yang kita pakai ya, yang kita ketikkan yaitu kelas. Nah, contohnya ya ini saya punya file bernama main.java, berarti kelas yang nanti saya akan buat namanya harus sesuai dengan nama filenya. Ya, ini sebuah convention name ya, yang dimana kita akan membuat sebuah kelas itu sesuai dengan nama filenya. Berarti di sini ada kelas main sesuai dengan nama
filenya. Nah, file inilah nanti yang akan kita jadikan file utama yang akan mencetak atau meload pertama kali ketika aplikasi itu dijalankan. Nah, kemudian dari main ini saya akan membuat sebuah kelas baru, ya, kelas baru bernama vehicle, ya, vehicle.java. Tulisannya vehicle, tadinya vehicle, ya. Nah, di kelas vehicle ini otomatis sama VS Code-nya akan tercipta. Public kelasnya saya hapus ya, kelas aja, kelas vehicle sini. Nah, kelas vehicle ini ya merupakan pewujudan dari kelas yang tadi saya sebutkan ya, di sini. Ya. Untuk membuat kelas di dalam Java itu dengan cara kelas spasi nama kelasnya, kemudian kurung-kurung awal buka sama kurung awal tutup. Nah, kemudian di kelas ini saya akan membuat atribut ya, seperti yang tadi saya sebutkan, dia memiliki sifat-sifat atau atribut, yaitu contohnya kita memiliki atribut warna gitu ya, atau merek ya. Kemudian selain ada atribut merek, kita memiliki atribut warna ya. Nah, di sini warna dan merek ya, atributnya saya deklarasi dengan tipe data string ya, string. Kemudian ada satu lagi, kita akan membuat integer ya, integer roda, jumlah roda, CML roda. Nah, CML roda ini saya deklarasi dengan tipe data integer. Ya, ini saya ketik dengan camel case ya, jadi huruf depannya kecil, kemudian setelah pemisah itu hurufnya besar. Nah, di sini kita sudah mendapati sebuah kelas vehicle ya dengan atribut 3 yaitu merek, warna, dan jumlah roda. Mungkin kita tambah satu lagi, boolean ya, data boolean is manual. Jadi untuk mengecek apakah kendaraan ini nanti manual atau otomatis. Nah, nanti akan kita lihat perbedaannya. Oke, setelah kita punya kelas dan kita punya atribut, kita akan membuat behavior atau metode atau fungsi ya. Si kendaraan ini bisa apa saja. Contohnya, nah, biar kendaraan ini bisa dipakai, tentu saja kita akan membuat sebuah fungsi untuk mengeset kendaraan ini mereknya apa, warnanya apa, jumlah rodanya berapa, terus manual apa enggak ya. Nah, dengan cara kita akan membuat setter atau getternya, yaitu void set ya, merek ya, set merek ya. Kemudian parameternya yang kita masukkan adalah string ya, merek. Nah, kemudian string merek ini kita akan assign ke kelas atribut kelas ya, yaitu this merek sama dengan merek. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah objek kendaraan, kemudian kita akan melakukan set bahwa kendaraan ini adalah mereknya, contohnya merek BMW. Berarti nanti tulisan BMW atau teks BMW itu akan dilewatkan melalui parameter ini. Ya. Kemudian kita buat juga fungsi-fungsi untuk atribut yang lain. Semuanya adalah void dulu ya. Void warna, void set jumlah roda, kemudian void set is manual. Nah, ini coding saya dipercepat karena saya sudah menginstal yang namanya ini ya, di Visual Studio Code saya sudah ada yang namanya GitHub Copilot. Nah ini, jadi sudah dibantu sama AI ketika saya coding ya. Jadi tidak perlu lagi saya repot-repot mengetik terlalu lama ya. Ini sudah ada semua, dibantu sama AI. Nah, kemudian setelah saya memiliki metode atau behavior ya, 4 ini, berarti nanti ketika kita membuat sebuah objek ya, kendaraan, ini otomatis nanti kita bisa mengset beberapa atribut yang sudah dibawa oleh kelas kendaraannya. Nah, cara melakukan inisiasi dari kelas objek dari kelas kendaraan ini yaitu
kita buka main Java di sini ya. Nah, di Java ada sebuah fungsi ya, ada sebuah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika program Java itu dijalankan, yaitu fungsi public static void main ya, main dalam kurung, nanti argumennya adalah bertipe data string ya, stringnya adalah string array, ini array ya, nanti kita akan belajar array. Nah, kemudian seperti ini. Nah, di dalam inilah nanti kita akan menerjemahkan, kita mulai melakukan ini, melakukan instance dari kelas kendaraan ya. Nah, di sini kita akan melakukan instance ya, membuat objek dari kelas kendaraan. Nah, cara membuat objeknya yaitu kita menyebutkan kelasnya dulu, vehicle ya, vehicle, kemudian nama objeknya, contohnya dari kelas kendaraan ini saya akan membuat mobil gitu ya. Nah, kemudian kita pakai identifier new, keyword new, kemudian vehicle. Nah, seperti ini. Nah, ini baris kode inilah di mana kita membuat sebuah objek dari kelas kendaraan. Objek yang diciptakan adalah objek mobil. Nah, kemudian dari mobil ini kita bisa melakukan setting ya, melakukan pengisian ya, melakukan set ke dalam atribut-atribut yang ada dalam kelas kendaraan. Contohnya kita akan memanggil kelas set merek untuk mengset bahwa merek yang mobil ini ya, mobil ini adalah mereknya BMW gitu ya, mobil set merek. Nah, isinya adalah string kan, stringnya apa? Honda atau Toyota ya, Toyota seperti ini. Nah, kemudian mobil itu juga memiliki warna, yaitu merah gitu ya, merah. Kemudian mobil itu memiliki jumlah roda 4. Dan yang terakhir, mobil itu adalah karena ini adalah set manual di sini adalah bool, is manual berarti isinya adalah bool ya, boolean ya. Isinya boolean yaitu true or false ya, true atau false ya. Karena dia adalah manual berarti kita isikan true. Nah, seperti ini. Jadi bisa disesuaikan ya. Kalau di sininya itu butuhnya string, berarti di sininya kita harus isi string. Ya, fungsi di sini argumennya butuh string, ini isi string. Kalau argumennya ini butuhnya integer, berarti di sininya kita memasukkan integer atau angka. Nah, kemudian di sininya ya, set manualnya ini butuhnya boolean ya, di mana boolean itu hanya menerima true or false ya, ya atau tidak, 1 dan 0 ya. Ini kita kasihkan true. Yang dilihat yang ini, yang putih-putih ini tidak usah dilihat ya, ini secara otomatis di generate sama IDE-nya, ini alat bantunya. Ini baris kodenya ini diciptakan secara otomatis, jadi tidak perlu diketik. Nah, setelah kita sudah melakukan inisiasi ya terhadap objek mobil, kita akan cek nih. Kita akan cek apakah memang mobil yang kita ciptakan itu benar-benar mereknya Toyota, warnanya merah, jumlah rodanya 4, kemudian apakah memang benar-benar manual ya. Dengan cara kita akan memanggil sistem out_print. Kita akan melakukan mencetak informasi tersebut dalam konsol sistem kita. Konsol sistem itu dipanggil dengan sistem ya, out_print. Nah, ini apa? Kita akan contohnya ini. Merek mobil ya. Merek mobilnya apa? Ini plus di sini digunakan untuk concatenate atau penyambungan
dua buah string. Karena mobil merek di sini, ya, merek yang ada di sini adalah string, kemudian ini adalah string ya. Ini digabungkan dengan cara truth di sini. Kemudian sistem outing juga warna, kemudian sistem outing juga jumlah mobil, sistem outing juga mobil manual. Nah, ini untuk mengecek ya, nanti kita akan menampilkan ke dalam konsol apakah benar yang kita buat ini yaitu sebuah objek mobil dan mereknya Toyota, warnanya merah, jumlah rodanya 4, dan is manual adalah true atau ya memang benar ini adalah mobil manual. Oke, kita coba. Nah, untuk menjalankan codingan Java kita ya, di sini kita tadi sudah membuat file yang namanya main Java dan vehicle.java ya. Nah, untuk kita menjalankan Java, karena Java ini adalah pemrograman compiler, berarti file-file Java ini kita perlu ubah dulu ke dalam kode mesin. Kode mesin yang akan kita pakai yaitu adalah kelas ya. Untuk mengkompilasi ya, mengkompilasi kok file-file ini ya, kita buka terminal di sini ya, akan keluar kayak gini. Kita cek dulu apakah di komputer kita itu sudah ada Java-nya atau belum. Ini saya cek apakah Java-nya sudah ada. Nah, sudah ada ya. Saya pakai JDK 19 ya. OpenJDK-nya sudah ada. Ini. Nah, setelah kita cek Java-nya ternyata ada, baru kita akan melakukan kompilasi terhadap dua file ini. Cara melakukan kompilasinya kita jalankan Java ya, pakai C, Java compiler ya, dari kata Java compiler, kemudian bintang. Pastikan ini berada di direktori praktikum ya, direktori yang kita buat tadi ya, praktikum ya. Kemudian ini jalankan Java bintang. Saya enter. Nah, setelah selesai atau setelah berhasil dikompilasi akan tercipta dua buah file ya, namanya main class sama vehicle class. Nah, karena kita punya dua kode di dua file ya. Yang pertama itu file main Java ya, kemudian ada vehicle.java. Ini akan tercipta dua file baru ya, main.class sama vehicle.class. Nah, untuk menjalankan file ini ya, yang bisa kita jalankan yaitu file di main class ini ya. Karena apa? Karena di main class inilah ada sebuah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika codingan Java kita dibuat, yaitu fungsi bernama public static void main string argumen sini ya. Nah, untuk menjalankannya ya, ini kita panggil aja java.main tanpa ada kelasnya ya, tanpa ada kayak ini, langsung aja java main. Saya enter ya. Nah, dia akan keluar ya di sini. Mereknya mobil adalah Toyota, kemudian warnanya adalah merah di sini, kemudian jumlah mobilnya adalah jumlah rodanya adalah 4, kemudian mobil manual true ya, mobilnya adalah manual. Nah, seperti itu bagaimana cara membuat objek mobil, kemudian objek mobil itu di set ya, atribut-atributnya, mereknya, warnanya, jumlah rodanya, dan is manualnya. Nah, kemudian saya akan membuat lagi sebuah objek baru ya, selain objek mobil, yaitu objek motor sebenarnya. Seperti tadi ya, kelasnya apa, kemudian nah ini sudah ada motor. Nah, ini sudah tahu bahwa saya membuat objek motor, vehicle ya. Nah, kemudian juga sama, nanti motor ini saya akan set mereknya apa, warnanya apa, jumlah rodanya apa, terus is manual atau tidak ya. Saya akan cek. Nah, mereknya adalah Honda, atau kita Honda Vario gitu ya. Vario, kemudian warnanya adalah hitam. Motor itu jumlah rodanya 2, dan is manual sama dengan true. Oh, untuk membedakan ini jangan Honda Vario, Honda Supra gitu ya. Honda Supra. Is manual false gitu ya. Kan Supra tidak ada yang otomatis, semuanya adalah manual. Oke, kembali ya.
Oh, benar-benar ini Hondanya adalah Vario. Vario. Nah, is manual force. Jadi semua Honda Vario pasti adalah otomatis. Oke. Setelah ini seperti tadi ya, kita cek, kita buat untuk mencetak ke sistem ini ya, ke konsol dengan cara sistem outprint. Untuk sistem outprint sendiri ya, ini adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi yang digunakan untuk mencetak di konsol seperti ini. Jadi untuk pemahaman untuk kita develop ya, kita bisa menggunakan konsol. Jadi nanti setelah kita belajar lebih expert lagi, mungkin nanti tampilannya bukan konsol, mungkin nanti dalam bentuk apa namanya aplikasi desktop, mungkin aplikasi web ya, atau mungkin aplikasi mobile. Ini untuk mempelajari tentang konsep OOP, kita hanya perlu menggunakan dalam konsol saja. Nah, ini sudah ya. Kemudian setelah kita melakukan perubahan dalam file ini, kita perlu juga melakukan compile file ulang ya. Jadi kita panggil java bintang lagi. Nah, di sini ternyata ada error. Nah, karena apa? Karena ada kelasnya di sini. Mungkin ini diganti seperti java ya, java bintang titik java. Jadi ini akan mengkompilasi semua file yang berakhiran .java. Nah, berhasil ya. Nah, kemudian setelah berhasil kita akan coba jalankan lagi java main. Nah, akan keluar ya. Ini ada dua buah objek yang dibuat, yaitu objek mobil dengan merek Toyota, kemudian mobil itu warnanya merah, jumlah roda mobil adalah 4, terus mobil itu adalah manual. Ya, kemudian ada objek lain lagi, yaitu objek motor. Ya, motornya itu mereknya adalah Honda Vario, warnanya hitam, jumlah rodanya 2, dan motor itu adalah otomatis atau bukan manual ya, bukan manual. Nah, seperti itulah gambarannya, gambaran konsep kelas dan objek di paradigma Object Oriented Programming OOP atau pemrograman berorientasi objek atau disebut sebagai PBO ya. Nah, nanti setelah kita belajar mengenai kelas dan objek ini, barulah nanti kita akan next step ya, kita akan belajar yang namanya inheritance ya, pewarisan, bagaimana kelas-kelas ini ya, kelas-kelas ini itu dapat diturunkan ke kelas yang lain. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas. Saya akhiri dalam pertemuan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.